Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Dan kali ini kita mau nge-review sepatu yang aneh banget. Aneh? Iya, aneh karena brand sama tipe sepatunya gak nyambung. Baik. Iya, kalau kita bicara Prabu, itu biasanya sepatunya kulit. Oke, Ya itu kan? gak terlihat seperti kulit sih. Tidak kulit sama sekali. Jadi sepertinya ya kalau kita nggak salah, ini sepertinya sepatunya Prabu pertama yang bukan kulit. Nah, ini membuat kita tertarik sekali karena terlihat desainnya seakan-akan memang buat jalan, Yes. buat walking. Terus dia empuk ya, karena ini tebal juga di sini. Bawahnya juga ada pelindung-pelindungnya, dan kalau dia bicara dari yang udah ini harusnya grippy juga ya. Dan yang paling menarik lagi adalah harganya. Oh. Tadi saya nggak tertarik, harusnya 700 ribuan. Ternyata sekarang dijual di cuma 400 ribuan doang. Oke, jadi kita sekarang mau bahas Prabu Awan. Prabu Awan ya. Nah, tapi untuk mengawali seperti biasa, Angga tolong bantu saya Lihat dulu deskripsikan ini benda apa sebenarnya. Saya cuma tahu makainya doang. Sebelumnya kan cuma lihat di foto, sempat dikirimin nih foto-fotonya. Nah, oke. Prabu Awan ini ya warnanya Ini sudah putih. melambangkan awan lah ya. Putih ya. Tapi ada yang mendungnya juga. Apa tuh? Ada warna hitamnya kan? Ada warna hitamnya ya? Iya. Kok kemarin nggak ada ya? Warna putih doang dapatnya tapi. Ada warna hitamnya. Ada warna hitamnya juga ya sebetulnya. Oke. Nah, di sini dia pakai dari uppernya Atas dulu ya, ya. Dari atas uppernya ini dia pakai mesh yang ripstop look. Kayaknya lagi tren banget ya ripstop. Ngetren ini banget ya. Ngetren banget. Mungkin karena tampilan-tampilan kayak trail-trail gitu betul, jatuhnya ya. dan harapannya jadi bisa nahan air ya. Iya. Nggak tahu Walaupun tidak ada nih. janji sama sekali, Iya. tapi dari desainnya sih kan karena ada di depannya ya kan, Iya. tertutup Ada toe box yang rapat. tertutup. Terus ini mungkin nggak kelihatan, ntar kita coba itu liatin, ini transparannya juga sebetulnya rapat ini. Iya. Lumayan rapat, jadi harusnya air nggak gampang banget masuknya lah. Paling nggak kalau kena ujung itu nggak gampang banget di toe box ya. Nah, di bagian toe box tadi ya ada bagian kayak plastik yang di heat press untuk Iya. ngasih perlindungan. Pertama perlindungan juga karena kan makin banyak layer ya, lebih aman juga buat jari kaki secara teoritis. Nah, terus juga lumayan untuk ngasih aksen sih. Jadi secara desain nggak ngebosenin, dia kelihatan lebih ramping jadinya. Iya, betul. Walau ini size gede nih. ya itu walau size-nya gede tapi terlihat ramping di kaki. Terus di bagian heel, nah ini dia ada semacam bukan lempengan tapi panel yang terbuat dari plastik ya. Plastik juga sih ini. Plastik yang nggak begitu tebal tapi lumayan lah buat ngebentuk Dia ngebentuk belakang sih. bagian belakang Bentuk ya. belakang. Ngebantu Lumayan buat ngerasain ada cengkraman di bagian. Iya. Achilles. Nggak yang lembek banget gitu. Tapi ternyata Prabu nggak benar-benar ngelupain rootsnya. Apa tuh? Akarnya mereka tetap ada sintetik. Ada sepotong kulit di belakang. Sepotong kulit nggak tahu sintetik leather atau bukan. Sepotong kulit iya. Tapi terasa seperti sintetik leather, tetap ada kulitnya. Iya, tetap khas harus Prabu. ada kulitnya. Iya. Nggak yang benar-benar tanpa aksen kulit sama Ya, sekali gitu. iya. Masih ada aksen kulitnya di belakang. Kalau dari tangnya juga dia ada ripstop mesh-nya, ripstop look ya. Jadi nggak benar-benar ripstop. Terus di bagian tangnya juga nih untuk logonya. Logonya itu di heat press di atas kain. Ya ini apa sih, ini kayak buat masang juga ya. Ya ini buat ngebantu. Buat ngebantu pas pasang. Tapi nggak buka di depan doang, belakang nggak ada. Iya, belakang nggak ada. Jadi ya. Full tab belakang nggak ada. Full tab nggak ada. Di depan ada. Tapi lucunya full tab depannya malah fungsional, gede nih soalnya. Iya kepegang ya. Kepegang. Ya, ruangnya lumayan gede. Iya, kalau belakang nggak ada. Dan Oh ya karena Prabu kan. oh benar. Pakai sendok aja. Harus itu elegan. Harus elegan. Harus Pakai sendok elegan. sepatu. Apa sih istilahnya sendok Shoe sepatu? tree. Shoe. Shoe bukan. apa sih itu? Kok aku lupa? Itulah pokoknya kalau orang dulu bilang namanya sendok sepatu. Sendok sepatu. Sendok sepatu. Di bagian lace-nya Hmm. ini mungkin ada satu hal yang tidak biasanya absen ya. Umumnya kan di sepatu-sepatu yang kita udah review tuh ada satu lubang tambahan khusus ya. untuk ada si runner runner's buat knot. runner's knot. Di Tapi sini sini nggak ada nggak buat ada. runner's knot. Jadi emang kita nggak bisa bikin runner's knot. Berarti memang expect-nya untuk casual usage aja ya. casual usage, bukan buat lari. Bukan buat lari banget lah gitu. Ya, cuman satu yang saya suka dari sini adalah eyelet yang terakhir di atas itu tetap biasa aja. Oke. Ya, jadi Nggak ada.
Nggak ada. Selalu saya agak Ini udah kayak ini eyelet yang di sini kan pakai keren ya, Iya. dipakai aksen dari karet begini, tapi malah bisa pecah. Gitu. Kalau nggak ada begitu malah nggak pecah, ya kan? Ini justru bikin talinya lari-lari. Iya, malah jadi agak lari. Ya, satu sisi lari memang tali. yang ini malah aman. Kalau di sini. Itu cuma harapannya memang ada dong dikasih itunya runner slotnya, siapa tahu mau dipakai gitu. Oke, lanjut itu si upper. Dalam empuk ya. Empuk. Enak. Di colornya juga ya empuk. Dia foamnya lumayan tebal di sini. Tebal cuman apa ya? Ini ada yang longsor gitu ya Pak? Iya, ini kan tuh kan gulung di dalam gitu. Iya, kayak gulung di dalam, nggak tahu gimana cara balikinnya lagi. Kayak gulung di dalam di bagian belakang, di tumit belakang ini. Iya, di sini jadi agak tajam. Ada kopong. Ya? Jadi kopong, ada titik yang kopong di sini. Gara-gara masang sepatunya nggak bener, buru-buru, berat kegulung dia ke dalam. Cuma jadi catatan banget dong, karena dibandingin sama yang Brisbane. Kalau sama Brisbane beda, tapi harga juga beda sih. Oh iya. Kalau ini kan kayak nempel jadi satu ya. Kalau ini kan kayak ada kayak busa dibungkus. Ya. Tapi bukan dilem, bukan jadi satu gitu. Busa dibungkus. Jadi busanya bisa ngenekuk di dalam, di belakang ini. Bukan hal pertama kali gue temuin. Gue ketemu di beberapa sepatu ada yang bisa kayak begitu. Tapi kalau dilihat dari harga aslinya sih harusnya jangan kayak begini gitu. Harga aslinya soalnya jauh di atas ini juga. Di atas. Iya, di atas, kan ini 599. Iya, ini 599. Ini kalau lihat di websitenya tuh 799. Iya. Jadi kalau di harga normalnya ya nggak sesuai di bagian belakang ini. Yang Tapi di harga yang sekarang dia dijual di 429. 420 ya. 420 something. 409.000 nggak masalah sih. Sangat nggak masalah. Menarik sih. Gitu, ya. Terutama kalau mau beli desainnya aja ya. Ini desainnya slick banget loh, clean look. Mau dipakai buat ngantor. Desainnya old money. Bener. Karena ketahuan logonya cuma di sini doang, di belakang doang gitu. Desainnya tuh ya rapi banget, keren banget. Dan logonya pun nggak yang terlalu bold karena masih ketutupan sama desain-desain ini kan. Jadi rapi banget memang rapi, kelihatannya juga rapi banget dari atas. Uppernya oke dengan masalah di bagian belakang. Cuma yang aku perhatiin di sini midsole-nya oke lah. Dia memang masih kelihatan seperti Hoka ya. Hoka ya. Tapi yang kalau kalian lihat dari dekat, bagian outsole-nya ini, outsole yang tambahannya ini bagian rubbernya, itu tebal. Ya, lebih tebal dari yang dipasang di Brisbane. Ini harusnya lebih grippy loh Pak. Kerasa. Ini grippy. Oke. Ini grippy memang. Dan ini grippy dan melindungi lumayan banyak, cuma bagian tengahnya doang yang kebuka ya. Tapi karena tinggi jadi ya nggak khawatir bakal kegerus juga. Nggak terlalu masalah. Jeleknya cuma satu sih. Kalau jalannya masih belum oke gitu ya, dia kalau ngesot cat itu bunyi. Cerit gitu bunyi, cerit gitu bunyi. Tapi dulu teorinya tuh kalau sepatu yang berdencit banget justru bagus. Malah ngegrip. Jadi kalau basah-basah dia malah ngegrip, ini nggak masalah. Nah, ini kan kalau kita lihat udah warna aslinya pasti nggak se-abu-abu ini kan. Nah, ini udah ngejalanin medan belum jauh juga kok ini. Belum jauh juga. Belum sampai 20 kilo gitu belum. Ini paling cuma 5 kilo doang. Itu dalam satu kali pakai? Enggak, 2 kali. Berapa kali pakai? Dan pengalaman yang dapat tadi untuk outsole-nya gripnya ya? Grip oke. Grip outsole oke, nggak ada problem. Dan ini dipakai juga nggak hancur tengahnya. Iya, kan? Karena balik lagi ini. Iya, walaupun sudah sempat kena aspal juga, tapi nggak hancur tengahnya. Kalau tadi udah bicara midsole, emang kayak Hoka Clifton gitu ya. Ya, kayak Hoka banget lah ya. Hoka banget. But I assure you, ini tidak setinggi Hoka ya. Ya. Penampilannya aja kayak Hoka, tapi dia tidak tinggi seperti Hoka, enggak. Dan Hoka tuh ada kecenderungan kalau nggak pas sama kaki, nggak pas aja sama kaki udah gitu. Gitu, nggak permissible gitu, nggak permisif gitu, beberapa tipe Hoka kayak begitu. Nah kalau yang ini satu malah kalau dipakai harian sedikit merasa aneh dengan insole. Insole-nya di dalamnya banyak bintik-bintik ya, yang kayaknya ini buat ngegrip ya, supaya kaos kaki nggak lari kemana-mana gitu kan. Kakinya kerasa tetap di tempat, tapi berasa sih di kaki. Terlalu nimbul kayaknya ya. Jadi pertama kali kaki masuk kok kerasa ya. Gitu. Ada apa ya kok nggak yang mulus gitu. Tapi kalau dipakai jalan sih nggak berasa.
Nggak berasa. Cuman memang gue nggak merasain bawahnya jadi yang luar biasa enak banget gitu. Cuma aku ngerasa bagian sampingnya ganggu gak sih Pak? Karena dia agak kaku loh. Iya. Agak keras gitu. Agak keras tapi nggak ganggu. Untungnya nggak ganggu. Paling nggak di size ini. Dia nggak berasa ganggu sih. Lumayan tebal ya di bagian toe-nya, di bagian kaki, jari-jari kaki. Iya. Dan memang midsole-nya bikin dia terasa empuk. Midsole-nya bikin terasa empuk. Memang di penggunaannya juga di penggunaan sehari-harinya juga terasa enak, empuk. Boleh dibilang ini mirip sebetulnya dengan Brisbane. Ada karakter yang mirip dengan Brisbane, terutama karena luarnya kayak begini juga kan. Tapi ini terus terang lebih tebal dari Brisbane ya. Untuk outsole-nya ya. Lebih tebal dari Brisbane. Warna kuning ini. Kampukannya dia udah mendekati Brisbane. Tapi gue tidak merasakan kerasa nyamannya. Jadi kaki di dalam itu aneh. Kalau dibanding sama Brisbane, bagian bawahnya kaki, telapak kakinya lebih nyaman Brisbane. Lebih nyaman Brisbane. Gue akan lebih nyaman Brisbane karena mungkin bintik-bintiknya dan segala macam terlalu banyak usahanya di dalam itu ya. Tapi punggung kakinya enakan ini. Oh, punggung kakinya lebih enak. Brisbane kan keras. Iya sih. Brisbane punggung kakinya keras. Kaku sih. Tuh udah dipakai berapa bulan masih keras juga. Brisbane keras. Jadi plus minus aja sama Brisbane ini plus minus. Nggak terlalu empuk. Empuknya juga nggak seempuk parah itu juga, tapi udah empuk gitu. Ini bukan empuknya yang mengandalkan insole ya. Jadi empuknya tidak mengandalkan insole, nggak seperti Brodo Esnova. Oh ya. Itu ngandelin insole ya. Jadi dia stable tapi dia ngandelin insole. Insole luar biasa di situ. Nah ini mengandalkan midsole empuknya. Jadi nggak bisa dibilang sepatu paling stable juga, tapi nggak yang luar biasa lembek banget juga enggak. Kayak Honjo yang lembek banget enggak juga gitu. Kayak kaki Honjo kan lembek gitu ya. Jadi masih ngasih stabilitas. Ya jadi dia midway untuk semuanya dia midway di tengah-tengah gitu. Buat gue dia semuanya di tengah-tengah. Breathability-nya oke, tapi bukan yang paling oke juga. Mau dibilang sistem lacing-nya juga mau dibilang paling hebat juga enggak. Tapi ya dia juga karena pakai konvensional malah jadinya lebih akan tahan lama. Secara keseluruhan ini menyenangkan. Tapi sebetulnya satu hal yang lucu adalah Prabu menamakan bahwa sepatu ini yang paling besar ukurannya 45. Padahal insole-nya 29,5. Dan ini wide lebar di 9,5 cm lebarnya. Jadinya karena dia 29,5, which is itu ngepas di gua sebetulnya 29,5 juga agak gede sebetulnya 29,5-nya ini. Dan dia lebar masuk kaki gua yang biasa pakai 46 di 30. Dan titik lebarnya juga ngepas banget nih. Iya, nggak ada gangguan sama bola, sekali bagian gitu. Bola, iya. Jadi kalau kaki kalian ada di 46, tapi bukan 46 yang gede banget gitu ya. Seperti gue itu masih masuk 45-nya. Cuma ini agak sejujurnya nih. Kalau gue cuma cek online doang gue gak akan beli. Iya sih. Karena 45. Kalau dibilang 45,5 gue masih nanya dalamnya berapa gitu kan. Karena ini 45. Jadinya gue harus ke toko. Benar-benar harus mastiin. Nyobain. Masuk. Terus oh iya enak. Nah tapi satu lagi yang menyenangkan di tokonya Prabu sih ya. Ini sorry kita gak endorse Prabu tapi betul gue menemukan bahwa itu menyenangkan. Gue nanya yang ukurannya segede gini apalagi dia bisa kasih tahu yang ini gitu. Dia bisa kasih tahu well trained ya. Well trained. Well trained. Walaupun memang yang ini ukurannya di 45,5 atau 46 gitu. Tapi yang ini nggak bisa karena begini kayak gitu. Ada omong kayak gitu. Tapi aku ngerasa kalau memang dari perusahaan yang awalnya bergelut di sepatu kulit, harusnya mereka lebih paham mengenai sizing. Iya. Sizingnya kan dia paham sizing terus fitting dia paham banget. Jadi paling nggak di tempat yang gue cobain yang di Depok itu dia paham banget. Oke banget, penjelasannya oke banget. Berarti kualitas dari shopkeepernya itu flagship ya, flagship store ya. Itu ya flagship store, memang keren. Cuma aku lumayan penasaran nih untuk breathability-nya by experience aja secara pengalaman pakai dengan banyaknya bagian yang tertutup ini, karena kayaknya kalau dilihat ya ini panel transparan ini terus toe box-nya bagian belakang kan ketutup banget, rapet. Gerah gak sih selama dipakai 5K? Sejujurnya gue mungkin bukan orang yang paling cocok untuk membahas itu. Karena gue tidak punya masalah dengan yang ketutup pun. Oh sih. Gitu. Cuma gue tidak bisa bilang bahwa ini termasuk yang panas.
gitu. Ini nggak panas kayak kalau pakai Gore-Tex gitu, nggak. Atau lo pakai Air Jordan gitu, nggak begitu, nggak, atau yang pakai kulit gitu, nggak gitu, Air Jordan atau pakai Samba gitu, misalnya, nggak gitu. Masih lumayan. Jadi masih ada adem-ademnya gitu. Cuman gue nggak pernah, nah itu problemnya, gue nggak pernah banyak protes soal ini sih, soal panasnya di sini gitu. Harus nyoba, mungkin di gue mungkin berbulan-bulan dulu, baru 1 bulan dulu baru bisa terasa bedanya gitu. Nanti ternyata ini di sini gini. Tapi untuk hujan yang cuma sebentarnya sekitar semingguan gue pakai, ini menyenangkan, emang cocok. Dibilang kan apa sih katanya buat cari cuan. Ya. Mereka lucu banget sih ngomongnya cari cuan tapi mikir kesehatan. Deskripsi gitu kan. Produknya mau cari cuan tapi tetap mikirin kesehatan. Iya, jadi maksudnya ini sepatu bisa dipakai buat kerja bisa. Iya, Prabu paham banget saya bahwa kalian mungkin sudah sadar bahwa orang-orang ke kantor sekarang bukan pakai sepatu kulit. Iya kan? Udah pada pakai sepatu sport. Jadi mereka juga berusaha untuk bikin sepatu sport untuk ngikutin tren ini gitu kan. Jadi mungkin itu maksudnya ya. Jadi bisa buat harian. Dan orang sekarang mungkin harian udah mulai banyak yang commuting. Jalan kakinya udah mulai lumayan banyak nih sekarang nih gitu kan. Naik kereta segala macam. Menurut gue cocok sih. Ini soalnya buat jalan enak, ya kan? Buat jalan enak. Grippy juga dapat, nggak yang licin. Jadi akan selamat lah kalau misalnya musim hujan, lumayan selamat lah ya. Ya jangan terlalu dipaksain juga tempat yang licin-licin. Cuma harusnya selamat juga gitu. Dan karena dia lumayan flat nih. Iya. Jadi harusnya kalau buat berdiri komuter gitu, mau naik kereta atau naik bus, kita berdiri gitu. Naik bus berdiri masih ya? Masih. Masih berdiri. Ya itu masih oke. Nggak bikin lelah ya, nggak terlalu lelah. Dan dia bukan yang empuk luar biasa, empuk sampai kelembekan banget, enggak. Itu bikin capek pinggang tuh. Ya, kalau terlalu lembek. Ya cuman buat kalian yang berat tubuhnya berlebih juga. Ya kalau kembukan juga nggak enak, capek betis, pegel, betul, ya pinggang kan? juga, pinggang misalkan capek. Karena menopang gitu kan. Tapi cukup empuk buat yang berat badannya lumayan. Problemnya sama berat badan yang lumayan tinggi ini ya, di atas 85, 95 gitu, misalnya di atas gitu udah apalagi udah 100 tuh kalau misalnya dikasih sepatu yang keras itu telapak kakinya sakit. Oh benar. Gitu. Sementara ini lumayan bantu. Lumayan enak di sini. Walaupun sebetulnya kalau mau lebih empuk lagi, again ya saya pakai insole-nya Brodo aja. Insole-nya Brodo, Zen Rolling Credits. Dong Brodo dijual aja insole-nya lah. Ya. Jadi dengan harga 429.000 menurut gue ini all rounder yang asik sih. Di harga itu ya? Di harga segitu. Di harga itu. Di 429 ini all rounder yang menarik, apalagi kalau nyari yang putih ini kalau buat gue ya. Tapi untuk ukuran 45 ini, yang 45 ke 46 ya, termasuk kerasa ringan sih. Iya makanya ini all rounder enak banget, mau dipakai jogging tipis-tipis juga masih bisa harusnya gitu kan. Mau dipakai commuting enak, mau dipakai apa bisa. Makanya bener kan tadi bilang mau cari cuan, mau kerja, mau sambil olahraga bisa kena semua gitu. Jadi ini menarik, ini adalah sepatu yang menurut gue positioningnya itu sangat menarik gitu. Mirip seperti si Ortus Brisbane. Cuman harganya lebih murah. Sekarang di 429. Kalau harganya naikin lagi kita nggak tahu ya. Tapi kita taunya di 429 harganya. Dia kalau di 429 is a steal sih dari Prabu nih. Iya sih. Dan benar-benar head to head sih. Dan ada dengan plus minusnya, bisa head to head banget dengan Brisbane. Iya, Brisbane bisa head to head dengan Brisbane dan satu jalan lainnya. Dan kalau udah di bawah 500 kayak begini sih udah luar biasa. Sayang sekali ini kemarin tidak hadir pada saat rekomendasi sepatu. Harusnya ini masuk nih. Ini harus ini masuk nih. Dan di 429 tuh aduh tipis banget ya. Dikit lagi lah Prabu 399 lah gitu. Wow, masih itu aja udah setengah harga, hampir setengah harga. Makanya hampir setengah harga. Gitu sih. Jadi kalau misalnya yang dicari adalah sepatu yang all round gitu. Clean look banget di sini, mau dipakai buat macem-macem. Ya kan banyak yang bilang katanya mau pakai buat ini begini. Nah, ini bisa nih ya. Tapi kalau ambil warna putih harus jaga-jaga aja warnanya. Harus jagain. Rasanya sih Prabu Awan ini cocok banget sih, cocok banget. Kalau 400 ribuan gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalian ada sepatu-sepatu apa nggak sih yang menarik, terutama sepatu lokal ya?
Ya, kasih tahu aja di kolom komentar. Ntar kita coba cek deh. Ya. Ada apa lagi yang lucu-lucu, mungkin nanti kita cek enak nggak sih sebetulnya, cocok nggak sih sebetulnya. Dan karena ada saya di sini, apakah ada size besarnya? Nah, paling nggak sampai size 46 gitu. Betul. Ya. Kalau 47 ya susah banget memang kalau 47. Kalau 46 harusnya masih bisa. Nah ini size 45 tapi bisa dipakai buat yang 46. Karena wide. Nah gitu, lumayan menarik juga. Jadi itu saya di kolom komentar. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di review sepatu berikutnya. See you.